Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk beribadah sekolah minggu. Meskipun lagi-lagi kita ibadah masih di rumah kita masing-masing, kita masih ibadah melalui video online. Tapi tidak mengurangi rasa sukacita adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami dapat berjumpa kembali Tuhan untuk sekolah minggu, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami penuh sukacita, agar kami semangat untuk memuji dan memuliakan nama Bapa, terutama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mau akan pujian, lupa kepala saya. Semuanya bangkit berdiri dan ikuti gerakan saya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, hari ini kami punya kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami ketika kami tidak taat akan firman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami memohon kepada Tuhan supaya melalui cerita yang akan disampaikan oleh Kak Siska, kami semua dapat mengerti bagaimana kami dapat mentaati firman Tuhan, bagaimana kami dapat mengasihi Tuhan, dan bagaimana kami dapat mentaati firman-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hancurkanlah kuasa roh jahat yang ingin menghalangi kami untuk belajar. Mampukanlah Kak Siska untuk dapat menceritakan, menyampaikan firman Tuhan dengan baik sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita untuk firman Tuhan pada minggu ini adalah berani bergerak. Wah, apa itu maksudnya Kak, berani bergerak? Ini aku gerak-gerak, aku berani gerak-gerak. Nah, bukan itu yang Kak Siska maksudkan adik-adik. Minggu ini kita akan belajar bagaimana walaupun kita semua masih kecil, walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik dapat atau dimampukan Tuhan untuk berani mentaati firman Tuhan, berani untuk menolong orang lain, berani untuk melakukan yang benar. Oke, nah mari kita membaca satu ayat firman Tuhan sebelum kita mendengarkan ceritanya. Ya, dibuka Alkitabnya, kita buka Ibrani 13 ayat yang ke-16. Oke, Ibrani 13 ayat yang ke-16. Kakak bacakan ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Wah, apa maksudnya ya? Nah, di sini maksudnya Tuhan ingin sekali kita untuk selalu ingat berbuat baik, ya, berbuat baik dan apalagi memberi bantuan. Tapi aku masih kecil, Kak. Oh, jangan takut. Banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan walaupun adik-adik masih kecil. Artinya apa? Kalau adik-adik tidak lupa berbuat baik, tidak lupa memberikan bantuan, itu yang Tuhan Yesus sangat senang, ya. Itu yang membuat hati Tuhan Yesus senang. Karena apa? Karena adik-adik sudah mentaati firman Tuhan. Oke, nah lalu Kak Siska mau menceritakan seseorang, ya, tokoh Alkitab yang melakukan perbuatan baik dan memberi bantuan. Dia tidak takut untuk bergerak adik-adik, tidak takut untuk berbuat baik dan tidak takut untuk memberi bantuan. Padahal dia itu sepertinya tidak punya kuasa, dia itu sepertinya terbatas, ya. Tidak mampu sepertinya, tidak bisa sepertinya dia berbuat baik atau melakukan bantuan pada saat itu. Tapi dia tetap mau taat pada firman Tuhan untuk berbuat baik dan memberikan bantuan. Nah, siapa ini? Nah, adik-adik, kalau minggu ini Kak Siska ingin cerita tentang Ratu Ester. Ratu Ester. Ya, di Alkitab kita, Perjanjian Lama, ada satu kitab yang berjudul Kitab Ester. Nah, itu dari awal sampai akhir menceritakan perjalanan kehidupan Ratu Ester. Nah, Ratu Ester ini sebetulnya adalah bangsa Israel, dari bangsa Israel, ya. Dia dulu itu adalah budaknya dibawa ke dalam kerajaan Raja Ahasiweros. Nah, Raja Ahasiweros ini adalah raja yang sangat berkuasa, ya. Kekuasaannya dulu itu luas sekali adik-adik. Dia sangat kuat gitu ya, sampai bangsa ini, dia perang sama bangsa ini, dia ambil bangsa ini, dia perang sama bangsa ini, sampai akhirnya
kerajaannya itu luas sekali. Nah, karena dia raja yang begitu berkuasa, sampai-sampai dia punya banyak budak, ya, banyak orang-orang yang dia perang, dia ambil orang-orangnya untuk bekerja buat dia. Nah, salah satunya adalah bangsa Israel, termasuk juga Esther. Nah, Esther ini papa mamanya sudah nggak ada, adik-adik ya, sudah nggak ada, tapi dia diasuh sama Mordekai ini juga dari bangsa Israel. Dia baik sekali, dia sangat sayang sama Esther, bahkan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Nah, satu hari ketika di dalam kerajaan Raja Ahasiweros, yaitu di dalam benteng Susan, Raja Ahasiweros mau mencari istri. Nah, dicari yang paling bagus, yang paling pinter, ya, yang paling tepat untuk menjadi ratu bagi Raja Ahasiweros. Dan akhirnya Esther lah yang dipilih. Wah, memang Esther ini dilatih betul sama Mordekai. Akhirnya dia dipilih karena dia pintar, dia cantik, ya, dan terlebih apa? Dia takut akan Tuhan. Walaupun Raja Ahasiweros tidak percaya kepada Tuhan, ya, tidak menyembah Tuhan, tapi Esther sangat mengasihi Tuhan. Nah, waktu itu ada orang kepercayaan Raja Ahasiweros namanya Haman. Nah, Haman ini benci sekali sama orang Israel. Waktu itu Haman membuat suatu rencana yang jahat untuk mencelakakan bangsa Israel. Dia meminta Raja Ahasiweros untuk membuat suatu peraturan, dicap pakai cincin Raja Ahasiweros supaya semua bangsa Israel itu dihukum. Wah, ini Ratu Esther tidak tahu, tapi Mordekai tahu. Akhirnya Mordekai sampaikan pesan kepada Ratu Esther bahwa bangsanya dalam ancaman, dan Mordekai minta supaya Ratu Esther pergi dan menceritakan kepada Raja Ahasiweros. Tapi adik-adik, tidak gampang untuk ketemu Raja Ahasiweros. Kalau tidak diundang, Ratu Esther tidak boleh sembarangan datang. Kalau sembarangan datang, bisa dihukum, bahkan kehilangan nyawanya atau bisa dihukum mati. Tapi akhirnya karena Mordekai menjelaskan kepada Ratu Esther bahwa situasinya sudah sangat sulit dan berbahaya, akhirnya Ratu Esther mendengarkan dan dia berkata, katakan kepada semua bangsa Israel untuk berpuasa, berdoa. Saya juga dengan orang-orang saya di sini akan berpuasa dan berdoa meminta pertolongan Tuhan. Dan saya akan ketemu dengan Raja Ahasiweros, menceritakan apa yang terjadi. Walaupun nyawa saya bisa saja tidak ada. Nah, ternyata adik-adik, Ratu Esther tidak takut untuk bergerak, tidak takut untuk berbuat baik, dan tidak takut untuk memberikan bantuan kepada rakyatnya, kepada bangsanya. Ya, walaupun dia, harusnya dia tenang-tenang saja di istana, dia aman. Tapi dia melihat bangsanya dalam ancaman, dalam keadaan yang sulit dan ketakutan, dia harus menolong, harus memberikan bantuan, dan harus berbuat baik kepada mereka. Nah, kenapa? Karena Ratu Esther mengasihi Tuhan. Nah, akhirnya Ratu Esther datang kepada Raja Ahasiweros, dan disitulah mujizat Tuhan terjadi. Raja Ahasiweros tidak menolak Ratu Esther untuk datang menghadap dia. Berarti Ratu Esther lepas dari hukuman karena menghadap Raja Ahasiweros tanpa diundang. Nah, lalu di situ ditanya Raja Ahasiweros, Ratu Esther, apa yang kamu mau saya akan berikan. Oh Raja, datanglah ke tempat saya akan kasih makan yang enak buat Raja. Tapi Haman juga diundang ya. Oke, akhirnya Raja dan Haman datang. Lalu ditanyakan lagi, apa yang kamu mau saya akan kasih. Oh, Ratu Esther bilang, oh iya, besok datang lagi ya, saya mau masak makanan yang lezat lagi buat Raja dan Haman. Oke, besoknya mereka datang lagi. Dan terakhir ditanya lagi oleh Raja Ahasiweros, Ratu Esther, kamu mau apa? Saya mau kasih buat kamu, minta saja. Apa saja saya pasti kasih. Akhirnya Ratu Esther menceritakan bahwa dia berasal dari bangsa Israel dan bangsanya dalam keadaan yang sulit dan akan dihilangkan oleh seseorang di dalam kerajaan Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros marah sekali adik-adik. Dia bilang, siapa orangnya? Supaya bisa dihukum. Wah, Haman sudah mulai ketakutan. Aduh, jangan-jangan kelakuan saya ini ketahuan. Waktu itu Raja Ahasiweros
cap pakai cincinnya, dia kan nggak tahu. Nah, bahwa Ratu Ester itu adalah bangsa Israel. Waduh, kacau nih, gawat nih, gawat. Akhirnya Ratu Ester dengan berani berkata, orang yang jahat itu adalah Haman. Wah, raja marah betul. Raja begitu marahnya sehingga dia menghukum Haman. Yang tadinya Haman sudah menyiapkan tiang gantungan, yang di tiang gantungan itulah Haman dihukum. Nah, adik-adik, akhirnya bangsa Israel selamat. Ya, siapa yang menyelamatkan? Tuhan. Tapi melalui Ratu Ester yang berani bergerak, berani untuk berbuat baik, dan berani untuk memberikan bantuan. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia tahu itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, seperti ini juga yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Ya, Tuhan Yesus itu sudah diludahi, sudah dihina, dipukulin, dicambuk, ya kan? Bahkan dikasih mahkota duri, sakit sekali di kepalanya, dikasih minum anggur yang tidak enak, dilakukan semua yang buruk, yang menghina, yang tidak terbayangkan oleh manusia, ya, yang sakit sekali. Tapi apa? Tuhan Yesus tidak pernah berkata, tidak, saya tidak mau disalib. Tidak, saya tidak mau menjalankan hukuman atas dosa-dosa manusia. Biar saja manusia yang menanggung dosanya sendiri. Tidak. Tuhan Yesus tetap apa? Berani bergerak. Dia berani berbuat baik. Dia berani untuk memberikan bantuan kepada manusia. Kenapa? Karena dia tahu manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri untuk masuk surga, untuk menanggung hukuman atas dosa-dosanya sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia. Nah, karena dia tahu itu, maka dia berani bergerak, berani berbuat baik, dan berani memberikan bantuan untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, luar biasa kan? Sekarang Ratu Ester, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa. Bagaimana dengan adik-adik? Walaupun kecil, harus berani memberikan bantuan, harus berani berbuat baik, harus berani bergerak untuk sesuatu yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa, Kak, aku harus melakukan itu? Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Apa saja, Kak, yang bisa aku lakukan? Berdoa untuk papa mama, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk Indonesia, bahkan berdoa untuk dunia supaya corona dihapuskan oleh Tuhan, diangkat, atau bahkan ada obatnya, ya. Dan juga bisa apa lagi? Aduh, mama udah capek seharian kerja di rumah, aku mau bantu, aku gak mau bikin berantakan mainanku, aku mau beresin mainanku. Oh, papa udah capek pulang kerja, aku mau bantu, ambil sepatunya, kasih sendalnya, kasih minum teh, kopi, apa yang papa suka, ya kan? Pijit-pijit, ya kan? Aku mau bantu papa mama supaya gak pusing-pusing, aku gak mau berantem sama kakak adik, ya kan? Aku mau hidup rukun di rumah supaya papa mama di rumah tenang, senang. Apalagi, aku tahu temanku itu lagi sakit, aku mau mendoakan dia, ya kan? Apalagi, aku tahu aku harus belajar yang bagus supaya nilaiku bagus, supaya aku naik kelas dengan bagus, supaya nanti aku lulus SD dengan bagus, aku bisa ke sekolah yang bagus. Nah, itu juga berani bergerak adik-adik, ya. Aku udah cukup main gadget, sudah waktunya aku belajar, atau sudah waktunya aku menolong mama atau papa, ya kan? Sudah waktunya aku untuk siap-siap mau tidur, mau berdoa, mau baca Alkitab dan tidur. Aku sudah waktunya untuk tidur malam ini karena besok pagi mau bangun pagi supaya aku bisa berdoa, membaca Alkitab dan memulai aktivitas. Nah, itulah hal-hal yang baik yang bisa kalian lakukan. Dan juga itu secara tidak langsung menolong papa mama. Senangnya mereka melihat anak-anak mereka, anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke? Ayat hafalan untuk adik-adik Samuel. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan. Ya, Ibrani 13 ayat 16a.
Kalau adik-adik Daud, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar dari Ratu Esther, bahkan dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, sehingga kami akan menjadi anak-anak yang berani bergerak, berani memberi bantuan, berani berbuat baik ya Tuhan. Karena kami tahu itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, walaupun kami kecil, mampukan kami untuk dapat berani bergerak, berani memberikan bantuan, dan berani berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami senantiasa dalam kesehatan, kekuatan, sukacita, dalam belajar kami, juga untuk keluarga kami semua ya Tuhan. Berkatilah juga orang tua kami ya Tuhan, semua yang ada di rumah dalam kesehatan juga. Dan berkatilah orang tua kami dalam pekerjaan maupun usaha mereka, juga dalam pelayanan mereka Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan, pimpinlah juga semua kakak-kakak supaya dapat terus melayani-Mu dengan lebih baik lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Elis. Ya, Ibu senang sekali pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Anak-anak juga masih bisa belajar di rumah secara online. Ya, kita hari ini akan belajar dari seorang tokoh. Siapakah itu? Ya, betul. Dia adalah Ratu Esther. Nah, tadi Kakak Siska sudah menceritakan cerita tentang Ratu Esther. Saat ini Ibu akan mengulang kembali sedikit saja. Ratu Esther itu adalah seorang yang pemberani. Dia berani melakukan hal yang baik dan juga benar. Ya, betul. Ratu Esther itu berjuang untuk bangsanya. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya. Anak-anak bisa lihat di dalam Alkitab Esther 4 ayat 16. Di situ Ratu Esther mempertaruhkan nyawanya. Dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan untuk keselamatan bangsanya. Mari anak-anak, kita belajar dari Ratu Esther melakukan hal-hal yang baik dan juga benar untuk bangsanya. Kita bisa melakukan hal yang baik dan benar untuk bangsa Indonesia. Bagaimana caranya? Iya, betul, dengan cara berdoa. Sebagaimana Ratu Esther pun berdoa kepada Allah untuk bangsanya. Untuk adik-adik yang TK, bisa berdoa dengan bahasa yang sederhana pastinya. Bagaimana caranya, Bu? Nah, adik-adik TK bisa berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, seperti itu juga bisa anak-anak TK ya. Nah, kalau anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, bahkan ada yang kelas 6 SD, wah, sudah pada jago-jago untuk berdoa pastinya. Bagaimana? Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, berkatilah para dokter yang sedang merawat pasien-pasien yang COVID. Tuhan Yesus, berkatilah untuk keamanan Indonesia. Nah, kita berdoa semuanya. Siap? Oke, Ibu tunggu ya. Nanti anak-anak punya tugas PR dari Ibu. PR-nya adalah membuat video di mana anak-anak sedang berdoa. Oke? Anak-anak membuat video di mana anak-anak sedang berdoa untuk bangsa Indonesia. Ibu tunggu ya videonya.
Sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.